Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religi, pasti di antara torang ada yang merasa bingung kapan mesti memandi besar atau mandi junub atau mandi janabah. Nah, dan pasti juga ada di antara torang yang bertanya-tanya, apakah ketika selesai berhubungan suami istri atau ketika torang mimpi basah atau misalkan setelah haid atau setelah nifas, torang itu dalam keadaan suci ataukah tidak, dan apakah wajib untuk mandi bersih atau tidak, dan siapa saja sih yang harus mandi bersih dalam hal ini. Dalam Islam, kesucian itu adalah syarat utama sahnya ibadah. Karena itu penting sekali buat orang semua untuk harus dan wajib ya memahami bahwa mandi janabah atau mandi junub adalah salah satu bentuk penyucian diri yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita para umatnya. Dalam video ini saya akan berbagi kepada kita semua tentang apa itu mandi janabah dan siapa saja yang wajib melakukannya, dan juga bagaimana tata cara melakukan mandi janabah ini atau mandi junub, dan juga apa sih hikmah dibalik daripada mandi janabah ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi janabah atau mandi besar atau mandi junub itu ya adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang kembali suci dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan juga tawaf. Kata janabah sendiri berarti adalah jauh, yang maksudnya adalah seseorang dalam keadaan jauh dari kesucian sampai dia mandi. Nah, terus siapa sih ini yang wajib mandi janabah? Orang yang wajib memandi janabah adalah mereka yang keluar mani, baik dikarenakan hubungan suami istri, atau karena mimpi basah, atau disebabkan oleh hal lainnya. Nah, terus orang yang baru selesai berhubungan suami istri, baik keluar mani maupun tidak keluar mani, itu juga wajib mau mandi bersih atau mandi janabah. Kemudian perempuan yang baru selesai haid dan juga baru selesai dari nifasnya. Nah, selain itu, wahai sahabat religi, mandi janabah ini juga disunahkan dalam beberapa keadaan, seperti sebelum sholat Jumat, 2 hari raya, atau setelah daripada seseorang masuk ke dalam agama Islam. Itu juga wajib untuk mandi janabah. Selanjutnya adalah tata cara bagaimana cara mandi janabah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Tata cara mandi janabah yang pertama adalah kita berniat terlebih dahulu. Jadi dalam melakukan segala sesuatu di dalam Islam kita diajarkan untuk berniat terlebih dahulu di dalam hati tentunya ya. Jadi niatkan di dalam hati kita melakukan mandi janabah ini untuk mau menghilangkan hadas besar di dalam tubuh ini ya. Setelah niat, kemudian orang mau mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah mencuci tangan ya, kita cuci tangan dulu, baru kemudian kita membersihkan kotoran dari kemaluan dan dari dubur kita atau tempat keluarnya air besar ya. Jadi kita bersihkan tempat keluar air kecil dan juga tempat keluar air besar terlebih dahulu. Nah, setelah dibersihkan, kita kembali untuk mencuci tangan karena kan baru selesai memegang kemaluan dan dubur. Jadi kita cuci tangan lagi menggunakan sabun tentunya ya, harus gunakan sabun supaya bersih. Nah, setelah kita gunakan sabun, baru lanjut pada tahap berwudu
seperti wudhu saat kita sholat. Setelah orang selesai berwudhu seperti wudhu pergi sholat, ya, kemudian orang lanjutkan dengan menyiramkan air, ya, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali, ya. Kemudian pastikan itu air mengenai kulit kepalanya orang sampai pada akar-akar, ya, sampai di akar-akar rambut, ya. Kemudian di sela-sela dengan jari seperti ini dikasih bersih, dang, seperti itu. Jadi itu ya, kembali setelah berwudhu tadi, orang lanjutkan dengan menyiramkan air, ya, sebanyak 3 kali di kulit kepala sampai ke akarnya, dan orang sela dengan jari-jari seperti ini, ya, sampai orang rasa beberapa menit lah gitu ya, 1 menit atau 2 menit sampai bersih. Kemudian lanjutkan lagi dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya, dimulai dari sisi kanan, jadi siram dari sisi kanan, kemudian sisi kiri, dan kemudian siram ke seluruh tubuh, ya, sampai nyanda ada bagian tubuh yang kering atau tidak terkena air. Jadi siram secara merata ke seluruh tubuh, baik itu di daerah-daerah lipatan yang sulit dijangkau. Misalnya, ya, sering terlupa daerah lipatan ketiak, ya, sering orang pas siram nyanda mau kena. Jadi usahakan itu orang buka, orang siram sampai kena. Kemudian kiri juga seperti itu. Lalu kemudian ada lagi di area lipatan lutut, ya. Biasa kalau orang mandi, orang duduk itu kan terlipat. Nah, buka, siram, gosok sampai dia tidak kering atau dia basah kena air. Kemudian daerah pusar, usahakan siram juga itu dan orang gosok, kasih kena air di daerah pusar. Kemudian di area belakang telinga juga, orang usahakan gosok seperti itu. Selanjutnya adalah silakan, ya, orang lanjutkan dengan mandi seperti biasa. Gunakan sabun, shampoo, pencuci muka, dan perawatan lainnya yang biasa kita gunakan ketika orang mandi. Nah, kalau misalkan orang merasa orang tubuh ini berdebu sekali, berminyak sekali karena mungkin kerja berat dan lain sebagainya, boleh orang mandi mandi pakai sabun dulu seperti biasa, ya, mandi biasa dulu pakai shampoo dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu orang mandi janabah tadi dengan urutan yang dari awal tadi, yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi. Hikmah dari mandi janabah ini, ya, sahabat religi, bukan hanya sekedar untuk menyucikan jasmani, tetapi juga untuk menyegarkan rohani kita. Jadi mandi janabah ini mengajarkan bagaimana tentang kebersihan itu, tentang kedisiplinan itu, dan bagaimana cara penghormatan terhadap ibadah kita. Setiap tetes air yang kita gunakan untuk mandi janabah ini, ya, insya Allah menjadi penghapus dosa dan penyegar semangat untuk kembali kita beribadah dengan hati dan juga dengan diri yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari torang menjaga kesucian diri torang, karena Allah mencintai dia hamba, ya, yang bersih, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah pada surah At-Taubah ayat 108, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jangan lupa untuk selalu meniatkan setiap mandi janabah ini bukan sekedar untuk membersihkan tubuh saja, ya, tetapi juga untuk mensucikan hati kita dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.